Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini kita akan bahas satu tema, hidup hemat. Seorang jutawan membocorkan rahasia hidup yang dia jalani untuk menjadi kaya raya, yaitu dengan cara menghemat secara luar biasa. Dia berhasil hidup hanya dengan biaya 730 pound sterling, lebih kurang 14 juta per bulan. Untuk penghematan agar biaya hidup berkurang, dia rela makan makanan kucing. Dia memiliki uang tunai sebesar 3,5 pound sterling, lebih kurang 67 miliar di bank. Jutawan itu bernama Annie Elizabeth, usia 50 tahun. Dia bisa menghemat setiap tahun hingga 200.000 US dollar atau sekitar 2,8 miliar setahun dengan cara membeli barang-barang bekas dan menolak membuang barang-barang yang masih bisa digunakan demi penghematan. Dia juga hanya memiliki satu pisau dapur yang tidak pernah dicuci, cukup dilap saja lalu disimpan, karena kalau dicuci menambah uang keluar, membeli sabun, membayar air dan lain-lain. Dia juga mematikan pemanas air sehabis mandi dan menghidupkannya bila dia mau mandi. Begitulah secara rutin dilakukannya. Amy mengatakan dia memiliki rumah mewah karena mantan suaminya Michael Murray mengetahui betapa hematnya dia, sehingga suaminya membiarkan dia mendapatkan bagian rumah ketika mereka bercerai. Cara penghematan Amy yang paling mencolok adalah menukar makan siangnya dengan makan kucing rasa tuna, dan makanan itu juga bisa dia gunakan untuk makan malam. Dia mengatakan makanan ini dapat menghemat 30 sen jika dibandingkan harga tuna kalengan. Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya orang yang menghemat karena keadaan, karena susah. Tapi Amy menghemat bukan karena kekurangan. Dia kaya, dia memiliki uang di bank 67 miliar. Apa yang Tuhan ajarkan tentang menghemat? Dalam Amsal 11:24 dikatakan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari perhatikan apa yang diajarkan ayat ini. Penulis Amsal mengatakan ada yang menyebar harta. Menyebar harta artinya dermawan, murah hati, suka memberi, hidup berbagi, tapi mereka bertambah kaya, bukan bertambah miskin, bukan kekurangan. Lalu penulis Amsal mengkontraskan dengan orang yang hidup pada zaman itu, yang menghemat secara luar biasa atau bisa dikategorikan pelit, tidak suka memberi, tidak suka berbagi, tetapi selalu berkekurangan. Sudah hemat secara luar biasa, tapi hasilnya tidak bertambah kaya, tidak surplus, malah kekurangan. Selama ini kita mendengar peribahasa mengatakan hemat pangkal kaya, tetapi teks Alkitab ini berbicara murah hati pangkal kaya. Jadi kalau mau kaya, jadilah murah hati, karena orang yang murah hatilah yang diberkati Allah. Ayo kita periksa diri kita, periksa hati kita. Apakah kita tergolong orang yang dermawan, suka menyebar harta, dalam arti murah hati, suka menolong, suka memberi, cepat peduli kebutuhan orang lain? Atau kita orang yang termasuk menghemat secara luar biasa, pelit, tidak suka memberi, tidak suka menolong, tidak peka kebutuhan orang lain? Padahal kita memiliki banyak harta, banyak uang. Jangan sempat ada di antara kita memiliki sifat seperti Amy yang menghemat secara luar biasa, yang sulit berbagi, pelit bukan hanya untuk orang lain, tapi juga pelit untuk diri sendiri. Sampai-sampai
mengganti makan siang dengan makanan kucing. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Mari kita mencontoh Bapa di surga yang murah hati, suka memberi, suka berbagi, suka berbuat baik, suka menolong. Biarlah kita hidupi ini dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih buat Ephrata Diffusion yang sudah kami dengar hari ini. Tolonglah kami supaya kami belajar murah hati seperti Bapa di surga. Ajarkan kami Tuhan supaya hidup berbagi, peduli kebutuhan orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan. Tolonglah kami supaya apa yang kami miliki kami boleh nikmati, boleh juga kami gunakan untuk menolong, memberkati orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami belajar menghidupi firman yang kami sudah dengar hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.